Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Mastiti Darmawan. Saya dari Fisika Angkatan 2017. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tugas evaluasi tengah semester saya pada mata kuliah instrumentasi medis dengan dosen Bapak Endarko. Oke, untuk bagian pertama atau nomor 1, saya akan sedikit menjelaskan mengenai pada gambar di sini terdapat sebuah rangkaian paralel di mana pada masing-masing alirannya terdapat resisten dan terdapat potensialnya. Nah, masing-masing resisten dan potensial tersebut yaitu terdapat ionik spesies K+, Na+, dan Cl-. Sehingga terdapat RK, RNA, dan RCl. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mendapatkan potensial NERS atau potensial dari K, potensial dari Na, dan potensial dari Cl? Nah, dari sini kita bisa dapat menghitung dengan cara V sama dengan RT per Fz log ionik spesies keluaran per ionik spesies masukan. Sebagai contoh, saya kasih contoh untuk mendapatkan nilai potensial pada ionik spesies K+. Nah, di sini untuk ionik spesies K+, kita dapat memasukkan RT per Fz log K plus out per K plus in. Nah, di mana pada potensial K+ ini didapatkan nilai sebesar min 80,46 mV. Nah, untuk VNA kita mendapatkan nilai sebesar 58,37 mV. Nah, sedangkan untuk VCl atau potensial pada Cl kita mendapatkan nilai sebesar min 70,86 mV. Kemudian untuk mencari potensial maksimum atau potensial total dari rangkaian tersebut, atau biasa kita sebut dengan VM. Nah, caranya yaitu dengan rumus VK min VM per RK plus VNA min VM per NA plus VCl min VM per RCl, yang mana dari sini kita sama saja seperti menghitung rumus untuk potensial NERS masing-masing ionik spesies dikurangi dengan potensial maksimum per resistennya. Resistennya ini masuk ke dalam resisten ionik spesiesnya. Nah, dari sini dapat kita hitung, kemudian dapat disubstitusi dan didapatkan nilai sebesar min 68,65 mV. Nah, bagaimana cara kita membandingkan dengan persamaan Goldman? Nah, dari persamaan Goldman sendiri diketahui bahwa dia menggunakan permeabilitas sebanding dengan konduktansi. Nah, di sini rumus dari persamaan Goldman yaitu Vm sama dengan RT per F ln permeabilitas dari ionik spesiesnya out keluaran per permeabilitas dari ionik spesies masukannya. Nah, dari situ kita masukkan pada masing-masing ionik spesiesnya. Nah, bagaimana untuk kita mendapatkan itu semua? Jadi setelah dimasukkan kita bisa mendapatkan rumus permeabilitasnya, yaitu dengan cara permeabilitas dari ionik spesies sama dengan 1 per resisten ionik spesiesnya. Jadi ketika didapatkan semua masing-masing permeabilitas dari ionik spesiesnya, barulah kita dapat hasil yaitu min 60,23 mV, yang mana perbandingan dari VM yang sebelumnya dengan VM dari persamaan Goldman yaitu hanya sebesar 8,42 mV, yang mana perbandingan ini tidak terlalu jauh karena angkanya hanya 8,42. Kemudian bagaimana cara kita untuk mencari konstanta waktu? Nah, konstanta waktu dengan yang udah kita ketahui dari potensial membrannya atau potensial tadi maksimumnya, kita akan mendapatkan potensialnya sebesar 68,65. Nah, dari sini kita juga mengetahui kapasitansi dari membrannya yaitu 1 mikrowatt, yang mana kita dapat menggunakan rumus untuk rumus konstanta waktu. Kita mencarinya dengan cara R total atau resisten total dikali dengan kapasitansi membran. Nah, untuk mendapatkan R totalnya kita dapat menggunakan rumus paralel. Jadi didapatkan konstanta waktunya sebesar 0,14
kali 10 pangkat min 2 second atau detik. Untuk yang kedua, kita didapati gambar dari rangkaian totalnya seperti gambar yang saya tampilkan di sini. Nah, gambar ini saya dapatkan dari arahan-arahan yang diberikan pada part A nomor 2. Nah, di sini yang pertama diketahui adanya variabel current source, yang mana hal ini ditunjukkan pada gambar yang pertama. Kemudian pada gambar kedua diketahui untuk reference elektroda dengan recording elektrodanya. Nah, dari sini didapat gambar pada bagian sebelah-sebelahnya yang berbentuk paralel kembar. Nah, untuk selanjutnya yang C, kita didapat electrolyte outside cell reference ground atau measuring device spec C. Nah, untuk yang terakhir kita mendapatkan arahan, yaitu amplify signals so an external voltmeter measure, yang mana diketahui dari angka voltnya itu di antara 1,2 sampai dengan 40 mV dan 0 volt sampai dengan min 80 mV. Nah, dari situ kita akhirnya mendapatkan serangkaian gambar yang ditunjukkan pada gambar di sini. Nah, untuk yang rangkaian ketiga ini seperti yang saya tampilkan pada gambar. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mendapatkan kapasitansi F, resistansi F dengan resistansi masukan? Nah, di sini karena udah diketahui low pass filter dengan cut off-nya min 3 desibel dengan frekuensi 50 kHz dan DC gain dari 50 sampai 34 desibel. Nah, dari sini kita dapat menggunakan rumus dari DC gain, yaitu resistansi F per resistansi I, yang mana sama dengan 50, karena tadi yang sudah diketahui dari frekuensinya sebesar 50 kHz. Nah, dari sini kita didapati resistansi dari F itu sebesar 5000 ohm dengan resistansi I sebesar 100 ohm. Nah, dari sini kita dapat mencari frekuensinya. Nah, frekuensi dapat digunakan dengan rumus F sama dengan 1 per CF kali RF. Nah, dari sini kita akhirnya mendapatkan nilai sebesar 2pi kali 50 kali 10 pangkat 3. Dari F yang udah kita ketahui, barulah kita bisa mencari nilai dari kapasitansi F-nya. Nah, nilai dari kapasitansi F-nya kita dapat menggunakan rumus 1 per 5000 kali 2pi 50 kali 10 pangkat 3. Nah, dari situ didapati rumus sebesar 6,3 kali 10 pangkat min 10 farad. Oke, di sini saya akan menjelaskan pada bagian part B. Nah, pada bagian part B sendiri saya sedikit lebih banyak untuk mengulas mengenai membran sel. Nah, di sini membran sel itu tersusun dari apa saja sih molekul-molekulnya. Nah, berdasarkan analisis kimianya, membran sel sendiri terdiri dari tersusun atas dua bagian, yaitu lipida dan protein. Nah, dari lipida dan protein sendiri terdapat bagian-bagian atau terdapat komponen penyusun lainnya. Nah, oke, pada bagian lipid sendiri di membran sel terdapat tiga komponen, yaitu adanya fosfolipida, yang mana molekulnya terdiri dari dua bagian, yaitu bagian atas atau kepala, yang mana dia akan bersifat dapat larut dalam air, dan yang bagian bawah atau bagian ekor, yang mana dia tidak dapat larut dalam air. Nah, untuk yang kedua, pada lipid terdapat kolesterol. Nah, kolesterol sendiri memiliki fungsi apa sih pada membran sel? Jadi dia berfungsi sebagai pengatur fluiditas dan stabilitas membran, serta mencegah asam lemak lebih rapat dan mengkristalkan dengan meningkatkan suhu dari pretransisinya. Nah, untuk lipid yang ketiga yaitu ada glikolipid, yang mana molekul dari lipid tersebut mengandung senyawa karbohidrat. Oke, untuk pada bagian yang kedua terdapat protein. Nah, protein di dalam membran sel sendiri terdapat beberapa penyusunnya lagi seperti yang saya jelaskan pada lipid. Jadi pada protein sendiri dia memiliki fungsi sebagai
membran secara keseluruhan. Jadi si protein ini sebenarnya dia kunci dari membran sel tersebut. Nah, dalam protein sendiri dia terdapat beberapa penyusun atau komponennya, yaitu protein periferal, protein integral, protein transmembran, dan protein yang berikatan dengan lipid. Nah, dari kedua penyusun tersebut ternyata si membran sel juga terdapat karbohidrat. Namun karbohidrat ini hanya sebagai penunjang saja, karena si karbohidrat ini dia terdapat dalam bentuk ikatan bersamaan dengan lipid atau protein yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, peran karbohidrat sendiri dia memiliki sistem kekebalan tubuh dan pengenalan sel, karena si karbohidrat itu memberikan energi pada selnya. Kemudian berapa sih ketebalan dari membran sel? Nah, untuk ketebalan dari membran sel sendiri yaitu memiliki ketebalan 7,5. Nah, kenapa sih membran sel itu berperan penting dalam instrumentasi medis? Karena yang udah kita ketahui bahwa di membran sel memiliki salah satu fungsi sebagai perantara, yang mana perantara itu dapat keluar masuknya dari zat yang terlarut. Nah, ketika zat itu keluar atau masuk dengan meloloskan substansi tertentu, dan dari membran sel tersebut dapat membatasi adanya pergerakan dari substansi atau zat-zat yang diinginkan. Nah, di mana zat-zat yang diinginkan ini dapat disebut dengan permeabilitas. Nah, permeabilitas ini akan tergantung pada beberapa hal, yaitu salah satunya adanya muatan ion. Makanya di sini dalam instrumentasi dia akan berperan penting, karena dalam instrumentasi medis prinsipnya dia akan menggerakkan ion-ion yang ada di dalam tubuh atau aliran listrik yang ada di dalam tubuh. Oke, jadi apa aja sih 3 ion yang paling banyak berperan di kelistrikan pada excitable cell? Seperti yang pada bagian A yang nomor 1 yang kita ingat tadi, kan dia terdapat beberapa ion spesies, yang mana ada K+, ada Na+, dan ada Cl-. Nah, ternyata ion-ion tersebut emang dia yang memiliki peran penting dalam kelistrikan pada excitabilitas sel. Kenapa sih ada membran sel yang berada pada kondisi resting state? Nah, kondisi resting state sendiri seperti kondisi istirahat sel, yang mana kondisi ini akan terjadi ketika di antara sisi dalam dan di luar dari membran sel tersebut terdapat suatu beda potensial yang disebut dengan potensial istirahat sel tadi. Jadi biasanya di membrannya terdapat beda potensial antara di luar dan di dalam, sehingga itu dinamakan istirahat sel atau resting state. Nah, untuk potensial yang akan berpolarisasi negatif di sisi dalam dan di sisi positifnya atau di luarnya, yaitu ketika di sisi dalam dan di luar membran sama-sama terdapat ion potasium dan sodium, namun dengan konsentrasi yang berbeda, maka dia akan mencapai potensial sebesar min 90 mV. Nah, ketika mencapai dari min 90 mV itu berarti membran sel berada dalam kondisi istirahat. Nah, sedangkan bagaimana sih kondisi ketika si membran sel tersebut mengalami depolarisasi? Nah, dia akan mengalami depolarisasi dan penurunan atau yang dinamakan repolarisasi, yaitu ketika depolarisasi terjadi ketika pada bagian luar dan pada bagian dalam dari membran sel tersebut mengalami peningkatan potensial. Nah, ketika mengalami peningkatan potensial tersebut, nah itu berada pada kondisi ketika depolarisasi. Sedangkan pada repolarisasi yaitu kebalikan dari depolarisasi, yaitu ketika mengalami penurunan potensial pada kedua bagian membran tersebut. Oke, karena di dalam sel tadi terdapat beberapa muatan-muatan yang bernama Na atau natrium dan Cl dan K+ di sana, juga terdapat si natrium tersebut dapat mengalami rentang waktu ketika saluran natrium tersebut tidak lagi aktif. Nah, ketika saluran dari natrium itu tidak lagi aktif, nah di sini biasa kita sebut dengan periode refraktori absolut. Sedangkan untuk periode refraktori relatif itu bagaimana sih? Jadi itu kondisi ketika saluran sodiumnya mengalami transit dari keadaan yang tidak aktif
ke status yang tertutup yang menyiapkan saluran yang akan diaktifkan. Jadi dia pada proses penyiapan pengaktifannya. Pada alat ukur biomedis atau pada alat ukur instrumentasi medis, biasanya dia mementingkan bagaimana nilai dari konduktornya. Kenapa hal demikian sangat penting? Karena pada dasarnya alat untuk peka terhadap getaran yang ada di biomedis itu dia yang berasal dari bahan atau medium konduktor, sehingga untuk memanfaatkan fungsi kerja alat biomedisnya dapat dimanfaatkan getaran yang ada di dalam tubuh. Jadi ketika alat itu bersifat konduktor, maka dia dapat dengan cepat untuk menerima getaran-getaran yang ada di dalam tubuh, karena penting untuk membantu dan mengetahui pola gelombang di dalam tubuh. Setelah berbicara mengenai membran sel, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sel saraf refleks dari suatu tubuh. Jadi gerak refleks itu bagaimana sih? Gerak refleks sendiri terjadi ketika suatu tanggapan yang diterima itu berjalan sangat cepat dan tanggapannya terjadi secara otomatis tanpa adanya controlling dari otak atau dari organ tubuh yang akan mengendalikan dari kerja-kerja seluruh tubuh. Nah, gerak refleks sendiri terjadi yaitu ketika impuls melalui jalan pendek atau jalan pintas, yaitu mulai dari reseptor menerima rangsangan yang mana kemudian diteruskan oleh saraf sensori. Nah, dari saraf sensori tersebut disalurkan ke saraf pusat, yang mana dari saraf pusat tersebut akan diterima oleh saraf penghubung. Nah, saraf penghubung di sini biasanya dapat terjadi pada dua saraf penghubung, yaitu pada bagian otak atau pada bagian sumsum tulang belakang, tergantung waktu adanya rangsangan tersebut bagian mana yang akan terhubung. Nah, ketika mengalami refleksi pada bagian saraf penghubung ini, dia tanpa adanya pengolahan oleh saraf penghubungnya atau pada bagian sumsum tulang belakang atau bagian otaknya. Nah, dari situ tanggapan langsung dikirim ke saraf motorik, yang mana dari saraf motorik akan disampaikan ke dalam efektor, yaitu otot atau kelenjar. Nah, dari situ akhirnya dapat organ tubuh kita bergerak sesuai dengan rangsangan yang telah didapatkan. Nah, yang mana jalan pintas yang biasa tadi disebut sebagai lengkung refleks karena dia tanpa mengalami pengolahan pada bagian otak atau sumsum tulang belakang. Nah, sel saraf penghubung sendiri pada sumsum tulang belakang biasanya dapat dicontohkan yaitu refleks pada lutut, sedangkan saraf penghubung pada otak contohnya yaitu kedipan mata. Nah, setelah berbicara mengenai refleks gerak dari tubuh, selanjutnya kita akan membicarakan mengenai di mana sih letak potensial aksi di jantung yang diinisiasikan. Nah, pada jantung untuk kita dapat mendengarkan detak jantungnya, kita dapat mendengarnya di bagian 3 titik, yaitu pada bagian dada, pada bagian lengan, dan pada bagian tungkai. Nah, sedangkan di mana sih letak puncak utama ketika sinyal dari elektrokardiogram atau alat untuk mendeteksi detak jantung itu dapat paling maksimal ya, yaitu ketika berada pada ventrikelnya, di mana hasil dari debaran jantung yang didapatkan akan mendapatkan debaran jantung yang paling kencang. Sedangkan pada bagian otak sendiri kita juga terdapat beberapa bagian yang akan memiliki manfaatnya masing-masing. Nah, pada bagian otak yang berfungsi sebagai pengontrol naluriah yaitu pada bagian hipotalamus dan kelenjar pituitari. Dan selanjutnya untuk bagian otak yang dapat menginisiasi adanya motorik, dapat memegang ingatan, dapat dalam proses berpikirnya. Nah, pada bagian itu otak yang dimaksud yaitu otak besar atau cerebrum. Oke, nah dari beberapa hal yang sudah saya jelaskan tadi, kembali pada bagian instrumentasi medis, di mana instrumentasi medis sendiri dia akan memiliki peran penting pada tubuh manusia, yaitu merekam aktivitas listrik. Nah, alat-alat medis sendiri memiliki beberapa alat yang memiliki fungsi masing-masing, seperti pada bagian ECG atau EKG, EEG, EMG, ENG, dan ERG. Apa aja sih mereka?
Nah, untuk yang pertama ECG atau EKG yaitu elektrokardiogram, yang mana dia akan memeriksa aktivitas listrik pada bagian jantung. Nah, pemeriksaan dan pengukuran ini merekam aktivitas listrik yang ada di jantung dengan menggunakan mesin pendeteksi impuls listrik atau elektrokardiografi. Nah, untuk EEG sendiri yang disebut sebagai elektroencephalografi, yang mana untuk mengukur aktivitas dari kelistrikan dari otak untuk mendeteksi adanya kelainan dari otak. Jadi dia akan mendeteksi tes gelombang atau merekam otak yang ada di dalam tubuh kita. Nah, untuk alat selanjutnya yaitu ada yang bernama EMG. Nah, EMG tersebut biasa kita sebut sebagai elektromiografi, yang mana teknik ini akan mengevaluasi fungsi saraf dan otot dengan cara merekam aktivitas listrik yang dihasilkan oleh otot skeletalnya. Jadi secara singkat dia akan merekam aktivitas listrik pada otot. Nah, bagaimana sih kerja dari EMG tersebut? Nah, EMG tersebut akan menyisipkan elektrodapin atau jarum halus ke dalam kulit dan akan masuk ke dalam jaringan otot. Nah, dari situ si EMG tersebut akan merekam bagaimana aliran listrik yang ada di dalam otot. Selanjutnya ada ENG. ENG sendiri singkatan dari elektronistagmografi, yang mana pada ENG sendiri merekam aktivitas listrik di dalam saraf. Jadi metode ini akan memeriksa pergerakan mata dan nistagmus, yang mana gerakan ritmik tanpa kontrol pada mata akibat tremor kecil yang cepat tidak terkendali. Jadi dia akan merekam bagaimana aktivitas listrik yang ada di syaraf. Dan yang terakhir ada ERG atau elektroretinagrafi. Sesuai dengan namanya, dia berfungsi sebagai merekam aktivitas listrik yang ada di retina atau kornea atau yang biasa ada di dalam mata. Nah, pemeriksaan ini akan mengukur respons listrik dari sel batang atau sel kerucut, yang mana sel-sel tersebut merupakan sel-sel yang paling penting di dalam mata. Sehingga pada elektroretinografi biasa disebut sebagai alat perekam aliran listrik pada mata. Oke, cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.